diosis, keuskupan agung tertentu. Seorang imam diosesan merupakan bagian dari satu presbiterium atau dewan imam yang beranggotakan para imam dari suatu diosis atau arkidiosis yang sama, dan karenanya berada di bawah kepemimpinan uskup yang sama. Jadi, dapat dikatakan imam diosesan berkarya hanya pada satu keuskupan dan dapat berpindah-pindah dari satu paroki ke paroki lain, tetapi dalam keuskupan yang sama. Kedua, RP atau Referendus Pater. RP merupakan singkatan dari bahasa Latin dari kata Referendus Pater yang artinya ayah yang terhormat atau tuan pastor. Sebutan ini diberikan kepada imam religius atau yang terikat dalam suatu ordo atau lembaga religius. Perbedaannya dengan RD, untuk imam religius, di depannya namanya menggunakan RP, dan di belakang namanya ditambahkan nama ordo atau kongregasinya. Contoh, RP Agustinus Sugiyarno SCY, RP Florentinus Heru Ismadi SCY. Suatu ordo atau lembaga religius adalah suatu serikat yang dibentuk gereja guna mempromosikan suatu gaya hidup atau suatu spiritualitas tertentu atau untuk melaksanakan suatu karya tertentu. Sebagian besar anggota komunitas religius berkarya di lebih dari satu keuskupan dan banyak lainnya berkarya lintas negara. Setiap komunitas religius memiliki konstitusinya sendiri dan para anggotanya hidup menurut suatu peraturan hidup yang ditetapkan. Sebagian anggota komunitas religius berkarya di paroki-paroki, sedangkan yang lainnya tidak. Para imam religius berkarya sebagai pastor rumah sakit, memberikan retret, mengajar, pembicara, pastor paroki, misionaris, dan di berbagai macam bidang lainnya. Setiap komunitas religius memiliki karisma atau karunia Roh Kudus. Para imam yang adalah anggota suatu komunitas religius membawa karisma itu ke dalam karya mereka. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Pertama, gelar secara resmi. Gelar yang diberikan kepada imam diosesan adalah Referendus Dominus atau RD atau Tuan yang terhormat. Mereka juga sering disebut projo atau disingkat PR. Nah, kalau imam religius adalah Referendus Pater, RP atau Bapa yang terhormat. Kedua, kaul. Imam diosesan tidak mengikrarkan kaul, namun menjalankan semangat kaul sebagai sebuah disiplin. Sedangkan imam religius mengikrarkan kaul dan menjalankannya sebagai suatu kewajiban. 3. Wilayah. Imam diosesan secara umum hanya bisa melayani dalam keuskupan tempat dia ditahbiskan, kecuali ditugaskan oleh uskup untuk tugas khusus. Sedangkan imam religius dapat melayani dimanapun kongregasinya melakukan pelayanan. Keempat, pemimpin. Imam diosesan tunduk kepada uskup tempat ia ditahbiskan, sedangkan imam religius tunduk kepada pemimpin kongregasinya dan juga kepada uskup tempat di mana ia berkarya. Nah, saudari-saudara terkasih, itulah penjelasan singkatnya. Diingat dan dibagikan ya. Marilah kita terus berdoa bagi para imam, biarawan-biarawati, dan bagi kita sendiri agar panggilan kudus terus ditumbuhkan dalam hati kita masing-masing. Siapkah kita menanggapi panggilan Tuhan? Semoga. Amin. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang arti singkatan RD dan RP untuk imam Katolik. Semoga membantu menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.
Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema arti singkatan RD dan RP untuk imam Katolik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih, pasti kita pernah melihat singkatan RD dan RP pada nama depan seorang pastor kan? Misalnya RD Agustinus Giman, RD Yohanes Kristianto, dan sebagainya. Lalu kita juga pernah melihat nama pastor seperti RP Antonius Joko SCY, RP Louis Antoni Wijaya SCY, RP Yohanes Sigit Winarno SCY, dan sebagainya. Lantas maksudnya apa sih? Nah, saudari-saudara terkasih, kita mengetahui bahwa Gereja Katolik mengenal dua golongan imam, yakni imam diosesan yang disebut RD dan imam religius yang disebut RP. Sebutan RD dan RP di depan nama seorang pastor dimaksudkan untuk membedakan antara imam diosesan dan imam religius. Berikut penjelasannya ya. Pertama, RD, Reverendus Dominus. RD merupakan singkatan dari bahasa Latin dari kata Reverendus Dominus yang artinya Bapak atau Tuan yang terhormat. Ini singkatan yang sudah lama dipakai dalam Gereja Katolik untuk menunjuk imam sekular atau imam diosesan. Dengan menggunakan RD di depan nama seorang imam diosesan, maka selanjutnya tidak lagi menggunakan PR atau projo di belakang nama dari imam tersebut. Contoh, Agustinus Giman PR, maka menjadi RD Agustinus Giman. Lalu, apa sebenarnya pemahaman mengenai imam diosesan? Imam diosesan adalah imam paroki. Diosesan berasal dari kata Yunani yang berarti menata rumah dan kata Yunani paroki yang berarti tinggal dekat. Seorang imam diosesan adalah seorang imam yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari umat. Ia tinggal dekat mereka dalam segala hal dan membantu uskup setempat untuk menata rumah dalam keluarga Allah. Entah itu sebagai seorang pastor pembantu atau sebagai pastor kepala paroki, dan kadangkala dalam pelayanan-pelayanan seperti pengajaran atau melayani sebagai pastor mahasiswa atau pastor di rumah sakit, di pangkalan militer, atau di penjara. Sebagian besar imam di seluruh dunia adalah imam diosesan. Mereka ini ditahbiskan untuk berkarya di suatu diosis atau keuskupan atau di suatu arkidiosis, keuskupan agung tertentu. Seorang imam diosesan merupakan bagian dari satu presbiterium atau dewan imam yang beranggotakan para imam dari suatu diosis atau arkidiosis yang sama dan karenanya berada di bawah kepemimpinan uskup yang sama. Jadi, dapat dikatakan imam diosesan berkarya hanya pada satu keuskupan dan dapat berpindah-pindah dari satu paroki ke paroki lain, tetapi dalam keuskupan yang sama. Kedua, RP atau Reverendus Pater. RP merupakan singkatan dari bahasa Latin dari kata Reverendus Pater yang artinya ayah yang terhormat atau tuan pastor. Sebutan ini diberikan kepada imam religius atau yang terikat dalam suatu ordo atau lembaga religius. Perbedaannya dengan RD, untuk imam religius di depannya namanya menggunakan RP dan di belakang namanya ditambahkan nama ordo atau kongregasinya. Contoh, RP Agustinus Sugiyarno SCY, RP Florentinus Heru Ismadi SCY. Suatu ordo atau lembaga religius adalah suatu serikat yang dibentuk gereja guna mempromosikan suatu gaya hidup
atau suatu spiritualitas tertentu atau untuk melaksanakan suatu karya tertentu. Sebagian besar anggota komunitas religius berkarya di lebih dari satu keuskupan dan banyak lainnya berkarya lintas negara. Setiap komunitas religius memiliki konstitusinya sendiri dan para anggotanya hidup menurut suatu peraturan hidup yang ditetapkan. Sebagian anggota komunitas religius berkarya di paroki-paroki, sedangkan yang lainnya tidak. Para imam religius berkarya sebagai pastor rumah sakit, memberikan retret, mengajar, pembicara, pastor paroki, misionaris, dan di berbagai macam bidang lainnya. Setiap komunitas religius memiliki karisma atau karunia Roh Kudus. Para imam yang adalah anggota suatu komunitas religius membawa karisma itu ke dalam karya mereka. Lalu, apa perbedaan di antara keduanya? Pertama, gelar secara resmi. Gelar yang diberikan kepada imam diosesan adalah Reverendus Dominus atau RD atau Tuan yang terhormat. Mereka juga sering disebut Projo atau disingkat PR. Nah, kalau imam religius adalah Reverendus Pater, RP atau Bapa yang terhormat. Kedua, kaul. Imam diosesan tidak mengikrarkan kaul, namun menjalankan semangat kaul sebagai sebuah disiplin. Sedangkan imam religius mengikrarkan. Selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Sehubungan dengan tahun baru liturgi, maka ada perubahan tata gerak liturgi sebagai berikut. Setelah nyanyian kudus pada doa syukur agung, umat dimohon untuk berlutut, dan pada saat anak domba Allah, umat juga berlutut. Kemudian, pada minggu ini, Bapak Uskup mengundang kita semua untuk berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang mengalami bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oleh karena itu, umat dapat ambil bagian dengan mengisi amplop donasi yang telah disediakan dan memasukkannya kembali ke dalam kotak. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Minggu Advent pertama dan pembukaan tahun devosional, tanggal 30 November 2025. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini gereja memasuki tahun liturgi yang baru, masa Advent, masa di mana kita mengharapkan pengalaman untuk bisa berjumpa atau bertemu, mengalami Tuhan di tengah-tengah kita, Sang Emmanuel, yang tadi dalam lagu pembukaan menuntun kita untuk menghayati siapakah Tuhan kita. Tuhan yang datang di tengah umatnya, Tuhan yang datang masuk dalam kehidupan keluarga. Tahun ini Gereja Katolik mengundang kita semua pengikut-pengikut Kristus untuk melihat betapa luhurnya makna menjadi keluarga di mana Allah sendiri mau tinggal di tengah keluarga. Keluarga tempat sekolah untuk bisa mengalami kasih yang sejati, kasih yang tanpa batas dari Allah. Tapi tidak semua keluarga mengalami yang demikian. Banyak luka, banyak juga percecokan, perselisihan terjadi di dalam keluarga. Itulah kelemahan, kedosaan, dan juga kekurangan ketidakpantasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka masa Advent ini kita diundang semua untuk dengan berani mengakui apa yang semestinya Tuhan bisa menyembuhkan dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam lingkungan kita, dalam paroki kita. Maka mari kita sekarang mengawali perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Menyadari bahwa kehadirannya menggerakkan kita untuk berani memohon belas kasih dan pengampunannya agar kita bisa mengalami misteri penyelamatan dalam Ekaristi Kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa damai sejahtera ke dunia. Engkaulah yang dinanti-nantikan umat manusia. Engkaulah cahaya penghalau kegelapan dunia. Engkaulah yang didambakan umat manusia. Engkaulah pembawa keselamatan dunia, Engkaulah yang diharapkan umat manusia. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah bersatu dalam doa. Dalam Ekaristi pagi hari ini kita unjukkan intensi-intensi sebagai berikut. Untuk kebahagiaan abadi, Mama Kristina Kesumalianti yang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Untuk mendoakan keselamatan jiwa Katarina Christine Lim yang berpulang 6 bulan yang lalu. Dan juga untuk mendoakan Bapak
Matius Yono Mulyono yang telah berpulang ke rumah Bapa 40 hari yang lalu. Semoga mereka semua mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Intensi yang lain mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan
suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
Demikian halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi pada hari ini berdiri di ambang harapan. Advent membuka suatu pengharapan yang dalam bahwa Tuhan itu tidak jauh dari hidup kita. Gereja membuka pintu bagi kita di masa Advent ini bukan sekadar menghitung mundur kapan jatuhnya Krismas atau Natal, melainkan masa anugerah untuk menyiapkan hati bagi kita ada kedatangan Tuhan. Dalam masa Advent ini ada 3 hal yang penting dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu kedatangannya dalam sejarah di Bethlehem yang lalu, dan itu kita rayakan pada tanggal 25 Desember ini yang disebut Pesta Natal atau Krismas. Lalu kedatangan di akhir zaman, itu yang memberikan suatu kepenuhan akan keselamatan, di mana Yesus datang untuk menyempurnakan segalanya. Dan yang terpenting juga, kedatangannya setiap hari dalam hidup kita. Dan itu Yesus mengatakan pada saat di mana kita tidak menduga bahwa Dia datang dalam kehidupan kita. Kita bayangkan saja hari ini mulai masuki Advent bahwa Kristus berdiri di ambang pintu rumah kita, di ambang pintu hati kita, dan siap mengetuk pintu rumah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini, Bapak Uskup kita, Uskup Yohanes Harun Yuwono, menulis surat gembala kepada kita. Saya tidak akan membacakan, tapi saya akan mengungkapkannya ini dalam bentuk homili kepada kita semua. Ya. Bapak Uskup dalam surat gembala Adventnya mengingatkan kita bahwa tempat pertama yang paling dirindukan Tuhan untuk Ia masuki dan tinggal bukanlah gereja yang megah seperti katedral atau gereja kita, atau gereja-gereja yang lain yang megah seperti di Santo Petrus, di Vatikan seperti itu, Basilika Santo Petrus. Melainkan di keluarga kita sendiri. Kristus berkata, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Dia ingin masuk, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyembuhkan, melainkan untuk bisa berbela rasa. Kalau di dalam keluarga terjadi sesuatu yang seringkali membuat kita kehilangan kedamaian, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membalut hal-hal yang sering melukai kehidupan setiap anggota keluarga. Dia ingin menyembuhkan, Dia ingin duduk bersama kita di meja makan kita. Dia ingin membalut luka-luka relasi yang mungkin sudah lama terbuka, sudah lama
menjadi nanah di dalam hidup kita sehingga menimbulkan rasa dendam, menimbulkan kita mati rasa terhadap satu dengan lain. Suami dan istri rasanya kok tidak muncul rasa afeksi, kedekatan. Disinilah Tuhan ingin hadir. Disitulah tempatnya Tuhan ingin lahir kembali. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, keluarga adalah anugerah yang tak terpisahkan, di mana Allah sendiri melalui keluarga ingin menjadikan suami istri menjadi tanda kasih-Nya. Bukan hanya tanda kasih, tapi menjadi sarana penyelamatannya. Sehingga suami istri bisa saling menguduskan, saling bisa merasakan betapa ada karunia rahmat yang mengalir di dalam rumah itu, yang mengalir di dalam semua saja yang tinggal di tempat itu. Maka Bapak Uskup mengatakan sebetulnya kalau kita mengandalkan cinta Allah yang tanpa batas, yang di mana Dia mengatakan pada saat melalui putranya disalib, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka tidak ada kata mantan, mantan bapak, mantan istri, mantan suami, mantan anak. Apa artinya? Anak yang lupa terhadap orang tua yang tidak lagi mau mengakui anaknya. Ini adalah luka di dalam hidup berkeluarga. Dan Yesus mau hadir di sana. Setiap anggota sekuat apapun ia mau menjadi rahmat, seringkali mempunyai kelemahan. Dan kelemahan-kelemahan inilah yang seringkali mengarahkan tujuan hidup berkeluarga ke tempat yang tanda kutip neraka. Tidak ada kedamaian, tidak ada harmoni, tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasih. Maka Tuhan ingin lahir kembali di tempat seperti ini. Bapak Uskup juga mengingatkan kita akan bahaya bahwa keluarga bisa kehilangan arah. Kegagalan moral, kegagalan sosial yang kita lihat hari ini sering berakar dari keluarga yang kehilangan jiwanya. Gagal menjadi sekolah iman dan sekolah kemanusiaan, sekolah kasih. Maka mari kita dengan rendah hati bersama seluruh komunitas kita, anggota Gereja Katolik, memohon agar masa Advent ini adalah masa di mana kita bisa mengatakan, silakan masuk Tuhan, silakan menghadiri situasi kami yang nyata. Maka Advent tahun ini juga bertepatan dengan tahun devosional, tahun di mana dalam keuskupan kita tahun 2026 memfokuskan pada arah setiap doa, setiap olah kesalehan yang disebut devosi untuk kita semua. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini bukanlah tambahan beban bagi kita, melainkan latihan rohani yang membangun kekuatan batin. Ketika kita berdevosi, kita menjadi umat yang tangguh, umat yang sederhana, umat yang teguh, seperti para santo santa pelindung kita. Karena itu, maka mari kita mohon juga pada masa Advent ini, kita undang santo santa pelindung kita untuk berjalan bersama kita, untuk bisa membuka masa Advent ini dengan penuh harapan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa bersabda, agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Putra Manusia, Sang Penyelamat. Kini mari kita memanjatkan doa agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan keselamatan sejati, yakni Yesus Kristus Sang Putra Manusia. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar selalu siap sedia dan berjaga-jaga dalam menantikan Putra-Mu Sang Penyelamat, dengan menjadi cahaya dan kedamaian bagi semua orang. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. bagi bangsa-bangsa, Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah para bangsa dengan sinar-Mu, agar tekun berjuang dalam menciptakan perdamaian dunia dan hidup, bersemangatkan kasih, oleh karena kedatangan Putra-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. bagi mereka yang sedang menderita, Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kedatangan Putra-Mu, teguhkanlah perjuangan dan pengharapan orang-orang yang sedang menderita, sehingga mereka beroleh keselamatan sejati di dalam diri Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. bagi kita sendiri, Allah Bapa yang Maha Baik, bimbinglah kami menjadi manusia baru berkat kedatangan Sang Cahaya Sejati, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghalau kegelapan hati kami dan menguatkan kami untuk menolak tawaran dunia yang menyesatkan. Semoga dalam pengalaman hidup sehari-hari kami mampu hidup saleh, membangun kedekatan bersama-Mu. Kami mohon, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa di surga, pada masa persiapan penuh pengharapan ini, perkenankanlah kami mengarahkan hidup kami kepada Yesus Kristus, Putra-Mu. Sebab Dialah masa depan dan kedamaian dunia sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, ia menghampakan diri untuk menjadi manusia lemah, untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami, dan pada akhir zaman, bila kelak ia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Di surga diberkatilah yang datang. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa pagi hari ini, Kristina Kesumalianti, Katarina Kristin Lim, Matius Yono Mulyono, dan juga saudara kami yang hari ini Engkau panggil menghadap-Mu, Faronto. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan
oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
Oh, masih ada banyak. Mencari mamanya. Kita lanjutkan dengan doa Yubilium. Bapa yang ada di surga, Semoga semoga iman iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan. untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah Pengharapan, kerinduan akan harta surgawi dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. kami. Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. marilah berdoa. Kami mohon ya Tuhan, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja, tanggal 30 November 2025. 1.
pendaftaran misdinar dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di Sekretariat Paroki. 2. Aksi Natal Paroki Hati Kudus tahun 2025. Panitia Natal mengajak umat membantu dengan memberikan paket Natal berupa beras, bahan pangan seperti terigu, gula, minyak, serta susu kental manis, dan barang atau paket lainnya, serta sumbangan uang. Sumbangan uang dapat ditransfer ke rekening BCA Paroki Hati Kudus dengan menambahkan angka 2 pada digit terakhir dan diberi keterangan paket Natal. Dapat menghubungi Ibu Neti dan Ibu Susi. 3. Pembaptisan bayi dan anak-anak pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 pukul 11 hingga selesai bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus. Pendaftaran mulai dari hari Senin hingga hari Minggu pukul 9 hingga pukul 12 di Sekretariat Paroki. Usia mulai dari balita hingga 9 tahun. Batas pengumpulan formulir pada tanggal 14 Desember 2025. Pertemuan orang tua dan wali baptis pada tanggal 18 Desember 2025. 4. Laporan kolekte hari Minggu tanggal 23 November 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp27.043.000. Kolekte kedua sejumlah Rp16.764.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam memasuki masa Advent ini, Panitia Natal mengedarkan ada namanya flyers itu ya. Di situ untuk menggerakkan kita semua untuk berbagi. Ada tulisan The Season of Love. Tapi beberapa hari ini kita mengalami cinta yang bagaimana mestinya harus diwujud nyatakan. Bapak Uskup kita juga menulis surat edaran untuk menghimbau kita berbela rasa, menunjukkan kasih kita yang begitu dalam terhadap korban bencana di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, ya, Sibolga itu. Paroki kita sudah menyediakan juga amplop, kalau ingin berbagi kasih, mereka menangis, kita ingin berbagi dengan penderitaan dan afeksi mereka, dengan berbagi kasih melalui donasi kita. Ada amplop yang disediakan, silakan mengambil, nanti memasukkan ke dalam kotak itu dan kita kumpulkan melalui keuskupan, kita akan kita kirimkan untuk korban bencana alam di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini. Lalu dengan masa Advent ini kita ada beberapa pembaruan gerak liturgi, tadi sudah dimulai supaya tidak kaget, karena banyak yang mengeluh mengapa doa syukur agung itu doanya Romo, yang memimpin doa kok umat disuruh berdiri gitu. Sepertinya umat kecapean berdiri. Nah, sebetulnya tidak salah, karena di situ ada dua pilihan, berdiri dan berlutut. Nah, rupanya dulu yang dipilih berdiri. Nah, sekarang kita mengakui bahwa kita ada tempat untuk berlutut, maka kita boleh berlutut. Dan rasanya umat lebih nyaman berlutut, dan yang tidak bisa berlutut tidak usah memaksakan diri untuk berlutut, daripada nanti harus masuk rumah sakit karena ke gereja. Ya, Tuhan tidak menginginkan kita menderita dalam beribadah, tapi Tuhan menginginkan kita mengalami berkat itu. Ya, silakan duduk nanti. Sekarang mengucapkan terima kasih untuk petugas liturgi kita pada pagi hari ini, mulai dari prodiakon, suster, dan tugas tim multimedia kita, Miss Dinar, tata laksana, juga kor kita dengan organis dan dirigennya. Mari kita sekarang menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Dan sama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada